Hati-hati dalam memahami ayat. Hati-hati. Ini kita simak video berikut, nanti akan saya jelaskan di akhir setelah video ini ya. Hati-hati, ini nggak boleh sembarangan ikut-ikut apa guru atau ustadz, itu kadang-kadang ngawur juga ini. Nas Al-Quran dan Hadis dan ijma' ulama mengkafirkan Yahudi dan Nasrani. Kalau kemudian ada seorang Muslim mengatakan, bagi saya Yahudi tidak kafir, atau mengatakan, bagi saya Nasrani kalau berbuat baik nggak boleh dianggap kafir, dia mungkin saja masuk surga, maka orang yang mengatakan seperti itu, dia menjadi kafir berdasarkan ijma' ulama. Karena orang yang tidak mengkafirkan orang kafir seperti Yahudi dan Nasrani, berarti dia mengingkari Al-Quran, mendustakan hadis-hadis Nabi Muhammad SAW, dan mendustakan ijma' ulama. Al-Quran dengan tegas mengatakan, innal ladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikina fi nari jahannam khalidina fiha ulaika hum syarrul bariyah. Sesungguhnya orang-orang kafir dari kalangan ahlul kitab, Yahudi dan Nasrani, dan al-musyrikin, semua orang yang menuhankan atau menyembah kepada selain Allah meskipun dia masih menyembah Allah, maka Allah mengatakan mereka adalah orang-orang kafir. Allah tegaskan lagi, tempat mereka di neraka jahannam, mereka kekal di dalamnya. Ini menunjukkan mereka betul-betul kafir, karena orang muslim seburuk-buruknya dia nggak akan kekal di neraka meskipun dia mendapatkan azab karena banyak dosa yang dia lakukan. Kemudian Allah tegaskan lagi, mereka itulah seburuk-buruk makhluk. Makanya jemaah sekalian, suatu keanehan jika seorang muslim memandang orang-orang kafir itu dengan pandangan pemuliaan, sampai nunduk-nunduk di hadapan dia, cium tangan, cium kepala. Itu hal yang sangat aneh. Sementara Allah mengatakan, ulaika hum syarrul bariyah, mereka itu adalah seburuk-buruk makhluk. Bagaimana bisa orang yang Allah hinakan lalu kita muliakan? Inhum illa kal an'am balhum adallu sabila. Tidaklah orang-orang musyrik itu kecuali seperti hewan, bahkan mereka lebih sesat, lebih bodoh daripada hewan. Wa man adallu mimma yad'u min dunillah. Di ayat yang lain Allah menegaskan, dan siapakah yang lebih sesat, lebih bodoh daripada orang yang menyembah kepada selain Allah. Allah hinakan mereka, tidak pantas kita memuliakan mereka, kecuali kita ingin mengundang murka Allah Subhanahu wa taala. Jadi tidak semua Yahudi, tidak semua Nasrani itu kafir, nggak semua ya. Oke lah kalau yang kafir, oke, tadi ada yang benarnya juga, tapi tak kasih tahu, tak garis bawahi, digaris bawahi bahwasanya orang-orang Yahudi, orang-orang Nasrani, orang-orang Bani Israel itu tidak semuanya kafir. Di situ ada min ahlil kitab, min di situ litab'id, artinya sebagian dari mereka yang kafir gitu loh. Ya, kalau kita memuliakan orang yang dihinakan oleh Allah, ya jangan ya. Kalau di situ benar, jangan memuliakan orang yang dihinakan Allah, itu jangan ya. Tetapi di situ nggak boleh meratakan, meratakan bahwa semua Yahudi itu kafir dan semua Bani Israel itu kafir, nggak boleh. Yahudi itu adalah keturunan Yahuda. Ya, Yahudi dan Bani Israel keturunan Nabi Ishak, Nabi Yakub. Mereka banyak juga yang beriman. Ya, jangan disamakan mereka, jangan disamaratakan mereka itu semuanya kafir. Ya, itu yang pertama. Yang kedua, tadi disampaikan lagi apa itu mengingkari ayat tersebut. Beliau ini hanya membaca Quran saja. Jadi tidak belajar yang lain-lain, ilmu-ilmu yang lain nggak dipelajari, cuma Al-Quran hadisnya dibaca, letterlek gitu, terjemahan juga itu. Jadi jangan sampai kita nanti ikut-ikut pemahaman yang hanya sebatas itu ya. Nah, kemudian apalagi disampaikan ya, tadi nggak saya catat tadi. Nanti ingatkan nanti. Ya intinya itu saya garisi besar itu secara garis besar, jangan menyamaratakan orang Yahudi dan Bani Israel itu semuanya adalah kafir. Kemudian ya, ini saya sampaikan juga bahwasanya setelah diutusnya Rasulullah Nabi Muhammad SAW, semuanya adalah umatnya Nabi Muhammad SAW, apapun agamanya, yang agama macam-macam itu ya, itu semuanya adalah umatnya Nabi Muhammad, umat titipan, umatud dakwah. Jadi kita nggak boleh membenci mereka. Mereka adalah hamba-hamba Allah semuanya. Hatta orang gila sekalipun nggak boleh membenci dia. Kita itu menanamkan rahmatan lil alamin. Yang kita tunjukkan kepada dunia ini adalah rahmatan lil alamin. Itu fondasi utama. Kemudian akhlakul karimah.
Itu yang harus kita kedepankan kepada siapapun, tapi jangan berlebih-lebihan sampai nyium jidat orang yang non muslim juga itu bagian daripada yang berlebih-lebihan. Tidak diajarkan seperti itu. Hormat ya, karena mereka punya kedudukan. Kemudian yang kita hormati kedudukan sebagai apa ya, tapi hormat saja, hormat sekedar hormat, karena mereka adalah manusia itu manusia yang dimuliakan, hingga meninggal aja harus dimandikan, disolatkan, dikafani, dikuburkan dengan baik-baik, tidak asal dibuang di tong sampah kan, kayak tikus mati, kucing mati, itu langsung dibuang di tempat sampah, di kolong jembatan dan sebagainya. Tapi kalau manusia nggak dimuliakan semulia-mulianya. Makanya kita ada batasan-batasan dalam lakum dinukum waliyadin, dalam toleransi itu ada batasan-batasan ya. Nanti kalau ada kekurangan nanti saya sampaikan di video berikutnya. Oke, wallahu a'lam, semoga bermanfaat. Assalamualaikum.